Kita bertemu kembali dalam materi gerak yang minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang pengertian gerak. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, seperti biasa kamu menyiapkan dulu ya buku, pulpen dan penggaris, dan tetap kamu ikuti dan kamu tulis apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang berikutnya kita lihat gerak. Ya, gerak ini bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada gerak lurus, gerak parabola, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Nah, jadi gerak ini dibuat berdasarkan lintasannya. Yang gerak lurus berarti lintasannya lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi dua. Yang pertama itu disebut dengan GLB. Mungkin pernah dengar nih GLB. Ya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Ya, kita tulis sama-sama ya. Gerak lurus beraturan. Nah, kemudian yang kedua itu GLBB. Nanti kita singkat saja supaya lebih gampang dan lebih mudah. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Beraturan ya, ini ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang bagian gerak lurus beraturan atau GLB yang kita singkat tadi dengan GLB. Ya, apa itu GLB? GLB. Ya. Dikatakan gerak lurus beraturan yaitu gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan geraknya beraturan. Ya, gerak lurus beraturan tadi adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, bisa diperhatikan di ini gambar kita, yang gambar yang sederhana ini. Kamu bayangkan suatu benda bergerak pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Karena apa? Karena geraknya tadi beraturan pada lintasan lurus. Mungkin agak sulit kita membuat contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Membayangkan misalnya mobil bergerak pada lintasan lurus ya. Kemudian membuat kecepatan yang tetap. Kalau misalnya mungkin diperhatikan sepeda motornya agak sulit ya membuat misalnya mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya kita lihat ini ya. Dari lintasan A ke B ke C dan D. Katakanlah mobil ini bergerak dari A ke B, kemudian dari B ke C, dari C ke D. Ini kita katakan ini tetap misalnya kecepatannya atau kelajuannya 72 km per jam. Ya. Kemudian dari B ke C juga 72 km per jam. Kemudian dari C ke D juga 72 km per jam. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan di sini ya. Karena kecepatannya tidak berubah sehingga percepatannya 0. Nah, rumus-rumus yang ada pada gerak lurus beraturan ini sudah kita tuliskan kemarin, bahwa kecepatan benda itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu atau perpindahan dibagi waktu. Ini ya. Kemudian kalau di sini misalnya ada percepatan, percepatan itu adalah A sama dengan kecepatan dibagikan dengan waktu. Nanti keterangannya kita buat ini. Saya yang ini. Ya. Oke, rumusnya yang ini untuk GLB
V sama dengan S per T, atau percepatan sama dengan P dibagi T. Coba kita perhatikan nih. Saya tuliskan di sini kecepatan atau kelajuan atau perpindahan sama dengan jarak. Nah, karena ini lintasannya lurus, ya kan? Lintasannya lurus dan arahnya sama. Sehingga bisa kita katakan, ya, perpindahan di sini akan sama dengan jarak. Contohnya, misalnya saya katakan sini, dari A ke D. A ke D itu saya katakan SAD-nya itu akan 10 km. Nah, ini kan sama ya. Berapa perpindahan dari A ke D? 10 km. Berapa jarak dari A ke D? 10 km. Sama kan? Karena dia lintasannya lurus. Nah, makanya saya katakan tadi, ya memang membuat seperti ini agak sulit. Jalan tol saja pun atau rel kereta pun sulit dibuat jalannya lurus atau lintasannya lurus. Ya, sehingga bisa kita katakan sini kecepatan atau kelajuan. Kalau yang kemarin kan gerak kita bedakan apa itu kecepatan dan apa itu kelajuan. Nah, kalau di sini kita buat sama. Ya, bisa juga ya untuk perpindahan juga begitu. Perpindahan itu sama dengan jarak. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ya, perpindahan dari A ke D itu sama dengan jarak dari A ke D. Saya jadi rumus-rumusnya ini. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik, hubungan antara jarak dengan waktu, ya, yang vertikal ini kita buat ini jarak atau pindahan, satuannya meter. Kemudian yang horizontal kita gambarkan di sini T atau waktu, satuannya sekon. Maka hubungannya adalah ini. Ya, kecepatannya ini dia. Ya, yang apa nih? Garis linear ya atau garis lurus. Nah, kalau misalnya kita gambar, kalau misalnya kita buat sini sudutnya sebesar alfa, ya, maka tangen alfanya akan sama dengan apa nih? Tangen itu sama dengan, ya, sisi tegak dibagikan dengan sisi mendatarnya. Berarti tangen alfa sama dengan S per T. Atau tadi kecepatan itu kan sama dengan S dibagi dengan T ya, jarak dibagi dengan waktu ya. Jadi tangen alfa itu sama dengan V. Nah, kemudian yang kedua grafik hubungan antara kecepatan atau kelajuan terhadap waktu V dengan T. Nah, yang P-nya ini kita gambarkan yang vertikal atau yang tegak, satuannya meter per sekon. Kemudian ini terhadap waktunya yang mendatar, T satuannya sekon. Nah, tadi katakan bahwa kecepatannya tidak berubah kan, kecepatannya tetap. Nah, sehingga kalau kita gambarkan di sini, berapapun waktunya ini kecepatannya tetap. Misalnya kita buat di sini 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon, maka berapapun waktunya di sini, ya, kecepatannya akan tetap 10 meter per sekon. Saya nanti untuk grafiknya, nanti untuk lebih jelasnya ada nanti contoh soalnya. Ya, baik, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita lihat dulu dari kalimatnya nih, gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda bergerak lurus berubah secara teratur. Berarti yang berubah di situ adalah kecepatannya. Kecepatannya berubah secara teratur. Nah, kalau kecepatannya berubah secara teratur, berarti percepatannya tidak berubah, atau A di sini adalah konstan, tetap. Ya. Nah, ini bisa kita bayangkan ini ya, kalau misalnya dalam lintasan apa kira-kira ini bisa seperti itu. Misalnya ini, ya, kalau misalnya kamu menjatuhkan ini, ya, kelereng atau bola, benda, atau misalnya orang dari atas ke bawah gini kan makin lama kan makin cepat kan, berubah secara teratur. Nah, kita lihat di grafik ini misalnya, nih, mobil ini bergerak awalnya dari A ke B, kita katakan nih 20 km per jam. Nah, berubah secara teratur. Kemudian dari B ke C, kita katakan ini 40 km per jam. Kemudian dari
B ke C 60 km per jam. Nah, km per jam. Berarti dengan demikian gimana nih? Kalau kecepatannya bertambah, ini mengalami percepatan dari 20 ke 40, 60. Coba kamu lihat perubahannya. Ya, perubahannya itu dari 20 ke 40, 20, dari 60 ke 60, 20 juga perubahannya. Sehingga ya, percepatannya tetap. Nah, rumus-rumus yang kita pakai di sini, ya, rumus yang pertama adalah nanti bisa kamu turunkan ini PT sama dengan PO plus AT. Yang pertama harus diingat ini. Yang kedua, S sama dengan atau pindah sama dengan PO kali T ya tambah setengah AT kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan PO kuadrat, ya kecepatan awal nih. Karena dari perubahan kecepatan tadi berarti ada kecepatan mula-mula dan kecepatan akhir atau kecepatan awal dengan kecepatan akhirnya. Ditambah dengan 2 kali A dikali S. Nah, ini harus kamu ingat yang ini. Ini rumus-rumus yang ada pada GLBB. Nanti aplikasinya terapannya untuk gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, atau mungkin juga nanti dalam gerak parabola. Ya, ini rumus-rumusnya, rumus GLBB, rumus-rumus GLBB. Saya ingat ini. Ya, kita kasih ininya keterangannya supaya ada catatan kamu nanti. Nah, baik, ini rumus-rumusnya tadi kamu tuliskan ya supaya dihafal. Ini harus dihafal. Kemudian nanti ini bisa diturunkan ya rumusnya untuk mendapatkan S dengan PT ini. Ya, tapi kalau misalnya kita turunkan di sini terlalu lama. Ya, dimana PT ini adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah benda itu bergerak. Kemudian V0-nya adalah kecepatan awal. Kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Ya, pada waktu benda tersebut mulai bergerak atau awal bergerak. Nah, kemudian A percepatan meter per sekon satuannya, kemudian S itu jarak perpindahan, T sama dengan waktu. Nah, ini yang perlu kami ingat rumusnya ini. Ya, nanti rumus-rumus ini yang kita pakaikan dan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas nantinya. Udah kena ini. Ya, untuk grafik dalam GLBB, hubungan antara perpindahan dengan waktu. Nah, ini tadi yang yang vertikal ini atau yang tegak ini kita gambarkan sini jarak atau pindahan satuannya meter, kemudian yang mendatar tadi adalah waktu satuannya sekon. Nah, grafiknya ini ya, dia melengkung. Nanti kamu di matematik kamu ini nih. Pasti kamu pelajarin grafik parabola melengkung begini. Ya, ini yang S sama dengan ya PO kali T plus setengah AT, karena di sini ada pangkat 2-nya nih. Ya, kalau parabola kan itu Y sama dengan AX kuadrat tambah B atau tambah C. Ya, ada pangkat 2-nya ya, ini. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua, yang ini kelihatannya. Nah, grafik yang kedua hubungan antara kecepatan dengan waktu untuk grafik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tadi kita katakan bahwa kecepatannya berubah. Berarti ada kecepatan awal yang kita tuliskan sini P0, kemudian ini kecepatan akhir atau kecepatan setelah bergerak, ini PT-nya. Nah, ini ada kecepatannya, kemudian terhadap waktu. Nah, jadi perubahannya nanti ya, percepatannya bisa kita tentukan berapa besar percepatannya seperti yang dituliskan tadi rumusnya. Kecepatannya ini kan grafik percepatan ya. Ya, percepatannya sama dengan VT dikurangi dengan P0 dibagi dengan T. Nah, perlu diketahui ya, dalam gerak lurus beraturan ini percepatan itu
kalau misalnya A positif, ya kalau misalnya A positif bernilai positif, berarti itu sama dengan disebut dengan percepatan. Ya, percepatan. Nah, kalau misalnya nanti seandainya A mendapat nilai yang negatif, ya, yang negatif begini, minus, berarti ini mengalami perlambatan. Nah, nanti bisa dibedakan ya, percepatan, ini berarti sebaliknya perlambatan. Bisa kan dimaksud dengan perlambatan? Ya, seperti yang ini, ya, ya, seperti yang ini kan bisa terbalik ini. Nah, yang ini, tadi ini kan 20, 40, 60, kan bisa dibalik. Misalnya mobilnya mengerem dari kecepatannya awalnya misalnya 60, kemudian 20, ya, kan bisa ini mengalami perlambatan karena direm. Kemudian jadi 20 sampai dia berhenti sampai 0 kecepatannya. Jadi nanti kalau misalnya di sana mengalami percepatan, berarti A-nya berharga positif. Kalau dia mengalami perlambatan, A-nya kan bertanda negatif, harganya negatif. Ya, jadi grafik yang saya sajikan ini adalah grafik percepatan yang juga begitu. Nanti kalau misalnya perlambatan sebaliknya, ya, arahnya ke bawah. Saya nanti untuk lebih jelasnya kita lihat nanti dalam contoh soal supaya lebih jelas. Ya, kita lihat contoh soalnya yang pertama. Ya, diperhatikan ini yang pertama. Seorang anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan atau kelajuan 72 km per jam. Di depan ada seorang anak menyeberang jalan, sehingga tiba-tiba mengerem hingga berhenti. Dan sepeda motor mengalami perlambatan 2 meter per sekon. Karena dia tadi mengerem kan berarti mengalami perlambatan. Pada jarak berapa motor berhenti? Nah, misalnya seperti ini ya, kita lihat ini. Ya, misalnya anak ini tadi naik sepeda motor, di depannya ada anak. Nah, sampai dia berhenti ini berapa jaraknya nih? Ya, apakah nanti anak itu ditabrak atau gimana ya? Ya, berapa jaraknya? Ya, jarak pengereman maksudnya. Kan tidak mungkin kalau misalnya naik motor kan begitu direm langsung berhenti kan? Pasti ada nih. Begitu direm nggak mungkin langsung berhenti kan? Ini harus jalan dulu dia baru berhenti. Nah, berapa jauh sampai motor ini berhenti? Nah, baik, seperti biasanya untuk mengerjakan soal-soal begini harus kita buat dulu apa? Diketahui. Nah, ini dibiasakan nih membuat diketahui variabel yang diketahui apa sih itu? Seorang anak mengendarai sepeda motor, berarti kecepatan awal berarti ya, PO-nya. PO-nya berapa tadi? 72 km per jam. Ya, yuk sama-sama kita ganti nih. Ya, yang lain juga harus serius supaya sama-sama bisa mengganti nih. Satuan kecepatan itu adalah meter per sekon. Ya, kita ganti ke meter per sekon. 72 km. 1 km ini berapa? 1 km sama dengan ada yang naik kemarin kok bisa dapat 10.000 Pak katanya. 10 kali 1.000 kan. Kalau 10 km ya 10.000 sama dengan 1.000 meter. Nah, kalau 72 km berarti 72 dikali 1.000. Ya kan? Nah, kemudian ini meter sudah ya. Dari jam ke sekon. 1 jam berapa sekon? Ini 3.600. Ya, ini udah sekon ini. Kita coret ini biar lebih ini. Coret 2 nolnya di atas juga 2. Berapa? Ini masih ada sisa ini ya. 720 dibagi 36. 72 dibagi dengan 36 hasilnya 2, berarti ada nolnya 20 meter per sekon. Itu kecepatan awalnya. Nah, kemudian apa di sini?
Ya, apa tadi? Ini berhenti. Hingga berhenti. Berarti kecepatan akhirnya kalau dia berhenti sama dengan berapa? Kenapa? 0. Nah, yang kemudian di ketentuan tadi, kalau dia percepatan positif, kalau perlambatan berarti ini negatif. Ya, itu ya. Nah, yang ditanya berapa jarak sampai motor itu berhenti. Jarak tadi simbolnya apa? Ditanya, kita singkat aja ya, ditanya S atau perpindahannya berapa nih? Berapa meter? Nah, dari sini berapa kira-kira sampai motornya berhenti? Ya, rumus tadi sudah ada ya. Yang ini tadi GLBB. Ya, coba diperhatikan yang kamu tadi ada rumus pertama, kedua, ketiga. Ya, coba kamu perhatikan di sini jarak itu AS-nya ada yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga nih. Ya, yang mengandung unsur S, jarak. Yang mana kita pakai nih? Yang kedua atau ketiga? Nah, disesuaikan dengan apa yang variabel apa yang diketahui situ. Kalau misalnya yang kamu pakai yang kedua, T-nya tidak ada. Nah, sedangkan yang ketiga tidak perlu pakai T, hanya ada. Ya, ya kita pakai yang ketiga ya. Berarti jawab. Kita pakai rumus yang ketiga. Apa di situ? VT kuadrat sama dengan PO kuadrat padat ya, tambahkan dengan 2 kali A kali S. Ya, masukkan variabel yang ada. VT-nya berapa? 0 pangkat 2 sama dengan PO-nya nih ya, yang 20 nih, yang sudah kita ganti tadi satuannya. Berarti 20 pangkat 2 ditambahkan dengan 2 kali ini, hanya tadi min 2 dikalikan dengan S yang kita cari nanti. 0 pangkat 2 0, kemudian 20 pangkat 2 400 ya, ditambah ya ini 2 kali min 2 berarti min 4. Langsung aja ya, ini tanda min ini, min 4 S. Nah, oke, kita bawa ke seberang nih, sebelah kiri. Kalau kita bawa ke sebelah kiri berarti berubah tanda, 4S sama dengan 400. Maka S-nya sama dengan 400 dibagi 4. 400 dibagi 4. Berapa 400 dibagi 4? 4 bagi 4, 1. Nolnya ada 2 di belakang, berarti 100 meter. Nah, berarti dia sampai berhenti, ya, anak ini tadi, sampai 100 meter dia baru berhenti. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Nah, oke, bisa? Ada yang tanyakan? Ya, coba ini lagi, dicek lagi. Yang mana yang kurang jelas? Nanti bisa ditanyakan. Saya, ini contoh soal yang pertama. Ya, kita lanjutkan yang contoh soal yang kedua. Soal yang pertama sudah ditulis ya, sudah bisa. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian yang soal yang kedua kita sajikan dalam bentuk grafik. Ini tadi grafik GLBB, ya, GLBB, grafik GLBB. Karena apa? GLBB ini, ya, grafik GLBB ini ada kecepatan awalnya, kemudian ada kecepatan akhirnya. Jadi kecepatannya berubah. Kalau GLB kan kecepatannya tidak berubah tetap. Nah, kemudian nih waktunya 4 sekon di sini. Yang ini kecepatannya. Ya, kita pakai rumus yang mana nih untuk menentukan jaraknya atau perpindahannya. Perpindahannya itu ini. Ya, kalau kita buat grafiknya nih. Ya, grafik yang diarsir ini, yang saya arsir ini, inilah grafiknya
untuk perpindahan, atau kita sebut tadi S. Nah, kalau kamu lihat ini apa nih? Gambar trapesium. Kita bikin yang rumus yang keberapa nih yang kita pakai nih? Ya, yang kedua ya. Kita gabungkan nanti dengan yang pertama. Coba kita pakai rumus yang nomor 2 itu, yang dari sini. Ya, kan di sini udah diketahui semua kan ininya. PT-nya sudah ada. PT-nya 20, P0-nya 10. SAT. Langsung saja A sama dengan dari situ PT ya, seberang itu PO-nya, PO dibagi dengan T. Sama dengan berapa nih? PT-nya berapa sini? 20 dikurangi 10 dibagi dengan T-nya ini 4. Nah, hasilnya berapa nih? 20 kurang 10? Ya, 10 dibagi 4. 10 bagi 4 berapa? Berarti berapa? 2,5 meter per sekon. Hanya positif ya, karena itu adalah 10 dikali dengan 4 tambah setengah, hanya tadi 2,5 dikalikan dengan 4/2. Nah, sama dengan ini 40 ditambahkan dengan setengah kali 16. 4/2 kan 16 dikalikan 2,5 berarti berapa? 20. Hasilnya sama dengan 60. Ya, ini ya yang benar ya, 60 meter per sekon. Nah, cara yang kedua untuk menentukan jaraknya nih, tadi sudah saya katakan yang saya arti sini sama dengan trapesium. Tahu ya luas trapesium ini? Udah pelajari di matematik luas trapesium di SD atau di SMP. Ya, luas trapesium itu apa rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi. Ya, ini sudah saya tulis sini. Luas trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, atau jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya. Nah, coba diperhatikan yang ini ya. Ini sisi sejajarnya, ini 10. Ini tadi yang ini kan 20 nih. Ya kan? Berarti tingginya ini 4 ini. Ya, ini sisi sejajarnya sekali lagi nih. Dengan yang ini 20. Kita jumlahkan nih. Ya, kita buat di sini ya. Jumlah sisi sejajarnya berapa? 10 tambah 20 kemudian dibagi 2. Ya, jadi bisa dua cara dari grafik ini yang sederhana tadi. Tingginya tadi berapa? Berapa tingginya? 4. Ya, oke ya. Nah, sama dengan berapa nih? 10 tambah 20, 30. 30 bagi 2, 15. 15 kali 4. Ya, sama kan? 60 meter. Nah, ini S-nya. Yang ini sama dengan pakai rumus yang ini tadi ya. Tapi saya rasa lebih gampang yang ini. Karena kalau grafik itu dilihat ininya bangunnya apa. Kalau dia segitiga berarti 2 segitiga. Kalau misalnya bangunnya trapesium, trapesium. Kalau dia misalnya persegi, ya berarti luas persegi. Bisa ya? Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, baik. Karena waktu kita sudah selesai, kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang berikutnya.